Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube Bunda Nisa yang baik hatinya dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dengan channel kesayangan kesayangan kita semua, channel Bunda Nisa BMI Hongkong, kreatif selalu bersyukur dan semangat berkarya. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Semoga sahabat-sahabat semuanya senantiasa dalam keadaan bahagia serta sehat walafiat selalu. Amin. Oh ya, seperti biasanya jangan lupa tetap semangat ya, tetap semangat. Jaga kesehatan, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Iya kan? Karena dengan istirahat yang cukup, maka kesehatan kita akan selalu terjaga. Dengan istirahat yang cukup, maka mood kita pun akan selalu happy dan ceria. Iya kan? Ya. Dan yang tidak kalah penting lagi, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Ya, selalu bersyukur dalam segala suasana. Baik itu suasana yang menyenangkan maupun suasana yang tidak menyenangkan, baik itu suasana yang kita pinta maupun suasana yang tidak kita pinta, apapun suasananya, apapun situasi dan kondisi yang terjadi pada diri kita tetap senantiasa bersyukur ya. Karena apapun yang terjadi pada diri kita, baik itu baik dan buruknya, itu adalah yang terbaik buat kita. Jadi apapun yang terjadi, baik itu suka maupun duka, kita harus bersyukur ya teman-teman. Bersyukur dalam hal yang sekecil apapun. Maka jika kita rajin bersyukur, pandai bersyukur, maka kita akan bahagia, ya kan? Bisa bersyukur dan pandai bersyukur. Jadi kalau orang tidak bisa bersyukur, walaupun dia sudah mencapai pada apa yang ia mau, dia tetap saja masih merasa kurang, masih mengeluh, masih kalau orang Jawa itu masih suka sambat gitu ya. Itu sangat tidak suka ya, tidak baik. Jangankan Allah ya, manusia saja kalau kita sering sambat pasti kita sebel kan. Nah, jadi jangan suka sambat ya, bentar-bentar sambat, bentar-bentar mengeluh, bentar-bentar selalu berkeluh kesah, itu akan mempengaruhi mood orang lain ya kan. Nah, ketika kita dalam mood yang baik, kita pun akan memancarkan mood baik itu kepada orang-orang di sekitar. Begitu pula sebaliknya, ketika kita mood kita dalam keadaan suka mengeluh, pasti kita juga akan mempengaruhi mood orang lain. Yang tadinya mood orang lain itu 100% karena kita mengeluh jadi berkurang. Nah, seperti itu. Maka biasakan diri jangan suka mengeluh ya, jangan suka mengeluh. Kita harus bersyukur dari hal-hal yang kecil. Apa yang terjadi dalam kehidupan kamu, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, sekecil apapun itu harus disyukuri ya. Gitu. Jadi supaya dibiasakan supaya kita senantiasa menjadi pribadi yang pandai bersyukur dalam segala suasana ya. Karena hidup itu adalah suka dan duka ya, kadang suka, kadang duka, hari ini suka, besok berduka, begitu seterusnya. Jadi bersiap-siap untuk menerima apabila kamu dalam kegagalan atau dalam duka, dan juga bersedia berbahagia ketika keinginanmu tercapai gitu. Jadi letakkan posisi dirimu dalam posisi yang sewajarnya, supaya ketika apa yang kamu harapkan tidak terjadi, kamu pun tidak terlalu kecewa. Ketika manusia atau ketika seseorang mengharapkan sesuatu dengan berlebih, maka nanti apabila sesuatu yang dia inginkan tidak terjadi, maka dia pun akan kecewa yang berlebihan. Jadi tempatkanlah posisi dirimu, aku, atau kita semua dalam posisi yang sewajarnya ya. Kita bisa mencintai dengan sewajarnya ya kan, bahagia secukupnya, berbicara seperlunya, seperti itu. Jadi jangan terlalu berlebihan, apalagi dalam hal yang dalam hal pokoknya segala sesuatu dari kita sewajarnya saja gitu ya, supaya nanti apabila keinginan teman-teman, keinginan kita tidak tercapai, maka kita pun tidak kecewa yang terlalu dalam begitu. Jadi jangan terlalu berharap
kepada manusia ya, karena manusia bisa berubah-ubah, hatinya bisa berbolak-balik, tapi berharap kepada Allah yang maha membolak-balikan hati, ya kan. Jadi apabila kamu menginginkan seorang, maka tautkanlah hatimu kepada Allah, maka Allah pun akan menautkan hatinya kepadamu. Jadi seperti itu ya kuncinya teman-teman. Jadi tidak berpegang kepada orangnya ya, tapi berpegang kepada Allah yang maha membolehkan hatinya, begitu. Dan teman-teman, itu aja kayaknya ya. Jadi pokoknya intinya kita setiap hari itu harus semangat, menebarkan sapa, menebarkan salam, menebarkan senyum, menebarkan energi positif kepada orang-orang di sekitar, supaya mereka pun merasakan kebahagiaan yang kita pancarkan kepada mereka ya. Ketika kita memberikan aura yang positif, maka mereka pun kebahagiaan itu akan menular pada orang-orang di sekitar yang melihat kita. Nah, ya kan, ketika kita memancarkan aura negatif, kita murung atau sedih atau mengeluh, pasti itu pun akan mengurangi mood orang-orang di sekitar kita yang tadinya dia bahagia, yang tadinya happy. Karena kita sering mengeluh, karena kita memberikan mood yang negatif, maka kebahagiaan mereka atau energi mereka terkuras karena kita yang moodnya negatif begitu. Jadi apa sih mood negatif tuh? Simple sih teman-teman. Mood negatif itu ketika mengeluh itu juga sudah negatif ya. Coba nih, kalau orang yang nggak bisa bersyukur, itu tuh dia akan, sekalipun dia udah mendapatkan semua yang orang lain inginkan, dia tidak sadar bahwa dia itu sudah mencapai titik orang yang seharusnya bersyukur, berterima kasih, sudah bahagia, karena dia tidak bisa menikmati nikmat ada pada nikmat yang diberikan Allah padanya. Dia tidak tahu apa yang harus diperlakukan, apa yang harus aku lakukan gitu. Maka dia menjadi orang yang tidak bisa bersyukur dan tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan dari orang-orang sekitar maupun kebaikan-kebaikan dari Allah yang ia berikan selama ini gitu. Jadi kalau untuk bersyukur ini sangat penting ya. Seumpamanya kita tidak bisa bersyukur, lihatlah dirimu yang ke belakang. Nah, gitu. Jadi apa sih yang terjadi pada dirimu yang di sana masa lalu itu apa? Dan bandingkan dengan sekarang. Nah, jadi jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain, bandingkanlah dirimu dengan masa lalu. Berarti kalau aku dengan masa lalu aku udah lebih baik nih. Sangat berterima kasih, begitu ya teman-teman. Jadi untuk mencapai kebahagiaan sebenarnya kuncinya itu dari dalam diri kita. Jadi jangan pernah melihat kebahagiaan orang lain sebagai ukuran buat aku ingin seperti dia, enggak. Jadi lihat aja dalam dirimu, perbandingkan dirimu yang dahulu dengan yang sekarang. Apa yang sudah kamu dapatkan dari sekarang ini, sejauh apa perkembangan kamu dari masa lalu sampai masa sekarang gitu ya. Jadi kalau misal membandingkan kita dengan orang lain itu nggak akan ketemu kuncinya. Jadi bandingkan dirimu dengan yang dulu dengan yang sekarang. Nah, nanti kamu akan bisa melihat sisi-sisi baik dari dalam hidupmu ini seperti apa gitu ya. Begitu teman-teman. Jadi kalau misal ada orang nih yang nggak bisa bersyukur, itu mungkin dia selalu membandingkan dirinya dengan kehidupan dirinya dengan kehidupan orang lain. Padahal kebahagiaan yang kita bisa terima itu karena kita bisa melihat diri kita yang dahulu sehingga sekarang. Aku dulu seperti itu, sekarang begini, aku sangat bersyukur, berterima kasih. Nah, efek dari kita bersyukur, berterima kasih itu kita akan memancarkan kebaikan-kebaikan pada orang-orang di sekitar ya, mungkin pada keluarga kita, pada buah hati kita, pada orang tua dan saudara, kesana famili, tetangga, teman gitu ya. Jadi karena kita sudah mencapai titik yang bahagia, yang bisa bersyukur, yang bisa menikmati suasana apapun, baik itu suasana kita yang di saat kesedihan maupun kebahagiaan, dia tetap dalam situasi yang tenang, dalam situasi yang bersyukur, seperti itu. Jadi jangan sampai kita menjadi pribadi yang tidak bisa bersyukur padahal kita sudah memiliki segalanya ya, karena kebahagiaan itu berasal dari jiwa yang penuh syukur. Oke, itu aja mungkin pesannya untuk kali ini Bunda Nisa. Terima kasih buat yang sudah menyimak ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah maupun kata-kata yang kurang berkenan. Itu saja sharing santai untuk pagi ini. Semangat buat semuanya dan jangan pernah menyerah untuk sebuah hal yang kamu inginkan ya. Baiklah Bunda Nisa, mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang
yang salah maupun kurang berkenan di hati maupun tingkah laku yang kurang sopan mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.